Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang bergelar anak, cerita dari negeri jiran kami terjemahkan ulang dalam bahasa Indonesia. Semoga mudah dipahami. Dikisahkan oleh seorang ustadz di negeri jiran. Ini adalah kisah nyata. Suatu hari saya pergi ke satu rumah panti jompo. Seorang sahabat meminta bantuan agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya berikan kain sarung, beli roti, dan lain-lain. Saya pun pergi ke panti jompo yang saya kenal. Tak usah saya sebut namanya. Saat sampai kendaraan kami di pekarangan panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari asrama panti mendekati saya. Anakku, anakku datang, senangnya anak aku datang. Saya tak mengenal suara beliau siapa. Ibu itu memeluk saya, dia mencium saya. Orang tua itu berkata, "Nak, kenapa tinggalkan ibu di sini, Nak? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah kita." Saya waktu itu hampir tak bisa berkata-kata. Ya Allah, saya coba mengucapkan kata, "Bu." Saya pegang tangannya. Saya lihat mukanya, dia bilang, "Sampai hati, Nak, kau tak mengaku aku ini ibu kau." Bisa saya bayangkan bagaimana perasaan beliau begitu rindu pada anaknya. Saya coba berpura-pura seolah-olah saya anaknya. Saya berkata, "Bu, maafkan saya ya." Saya pegang tangannya. Saya ajak duduk ke atas kursi. Saya ambil roti dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa meneteskan air mata di pipi. Mencoba bayangkan hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Bila kita anaknya, mengambilkan sepotong roti, kita suapkan ke mulutnya, bagaimana perasaan beliau? Bagaimana perasaan kita? Saya coba usap air matanya yang meleleh di pipi. Dia pegang tangan saya. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu pada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, "Nak, jangan tinggalkan ibu, Nak. Ibu mau balik, ibu mau pulang." Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, dia pegang baju saya. Dia bilang mau ikut saya pulang. Saya bilang di mobil ada banyak barang. Tak apa, kata ibu itu. Saya duduk sama barang-barang itu. Akhirnya saya izin ke pengelola panti asuhan untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya. Sholat subuh saya jadi imam, dia makmum di belakang. Saya baca doa, saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai doa, saya salami beliau, saya cium tangannya, saya bilang, "Bu, maafkan saya ya." Waktu itu saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal, tapi saya bayangkan ibu ini adalah ibu saya, sebab dia rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat isya selesai doa, saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya. Dia salam. Saya bilang, "Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu salam, ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan?" Dia bilang, "Ustadz, kau bukan anak saya kan?" Tiba-tiba dia sebut nama Ustadz. Saya bilang, "Kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya anak ibu." Dia berkata, "Bukan. Kalau anak saya, dia tidak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tak akan suap makan saya." Spontan saya pegang dia, saya peluk dia, saya menangis, saya bilang, "Bu, walaupun bukan ibu saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya. Saya pegang tangan ibu ini, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu hatinya sangat rindu dekat dengan anaknya. Walau itu saya pandang wajahnya, saya bilang, "Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh ganti menjadi ibu saya. Ibu duduklah di sini." Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Dia muntahkan balik karena dari mulutnya. Saya tanya, "Kenapa, Bu?" Tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat dia, panggil ambulan, antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya
pegang kepalanya dan saya rebahkan ibu ini. Dia pegang tangan saya dan berkata, "Ustadz, kalau saya mati, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya kalau saya sudah mati. Jangan memberitahu di mana makam saya. Kalau mereka tahu dia di mana kubur saya, jangan izinkan dia pegang batu nisan saya." Saya pegang beliau, saya berkata, "Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu. Istri saya menangis di sebelah, anak saya menangis di sebelah memegang dia. Kami pegang dia. Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu." Dia geleng kepala, rupa-rupanya itulah saat penghujung ayatnya. Akhirnya dia pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Dia meninggal dalam pelukan saya. Selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung. Anak dia terus menelpon saya. Apa anaknya bilang ke saya? "Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo. 3 tahun dia titipkan ibunya di panti. Dia tak pernah lihat. Sebab itu ibunya rindu hingga ibu itu tidak bisa membedakan saya dengan anaknya. Akhirnya saya tunggu tidak ada kabar hampir setahun lebih. Saya pergi ceramah di masjid di daerah Pecinaan. Selesai saya ceramah, datang seorang lelaki memeluk saya, menangis dalam masjid. Orang dalam masjid heran. "Ada apa ini?" Saya tanya pada dia. "Pak, ada apa ini? Ada masalah apa?" Dia menangis dalam keadaan menangis. Dia berkata dalam keadaan menangis, "Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya. Ustadz, tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya." Saya bilang, "Kenapa hari ini baru tanya kubur ibu kamu?" Dia bilang, "Tolonglah Ustadz, saya mau jumpa ibu saya Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut Ustadz. Istri saya mati kecelakaan, rumah disita bank, mobil sewa mewah saya semua sudah disita bank, tinggal satu saja, motor tua itu." Saya berkata, "Saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu." Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Saya lihat di depan mata saya sendiri, dia jatuh tersungkur, tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah, stroke. Yang tadi awalnya tangannya dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil, "Ibu, ibu, ibu." Tiba-tiba saya angkat dia tak jauh dari makam ibunya. Belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah menghembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah, yaitu doa seorang ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.